Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang Sultan terbesar dari Kekhalifahan Turki Utsmani. Sultan tersebut adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia adalah Sultan Muhammad II, merupakan Sultan Utsmani ketujuh dalam silsilah keturunan keluarga Utsman. Muhammad digelari Al-Fatih dan Abu Al-Hayrat. Dia memerintah hampir selama 30 tahun yang diwarnai dengan kebaikan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Dia memangku Kesultanan Utsmani setelah ayahnya wafat pada tanggal 16 bulan Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi. Waktu itu umurnya baru menjelang 22 tahun. Sultan Muhammad sendiri memiliki kepribadian yang sangat komplit, sebuah pribadi yang menggabungkan antara kekuatan dan keadilan. Saat mudanya, dia telah banyak mengungguli teman-teman seangkatannya dalam menyerap dan menangkap ilmu pengetahuan. Dia banyak menuntut ilmu di sekolah untuk anak pejabat. Dia memiliki pengetahuan yang luas, khususnya dalam bahasa yang ada saat itu, dan pada saat yang sama memiliki kecenderungan yang besar terhadap buku-buku sejarah. Ini semua menambah kemantapan kepribadiannya dalam masalah manajemen dan administrasi negara, serta penguasaan medan dan strategi perang. Maka tak aneh bila di kemudian hari dia menjadi sosok yang demikian terkenal dalam sejarah. Berkat keberhasilan penaklukan kota Konstantinopel, dia dijuluki Al-Fatih. Arti sebenarnya dari kalimat itu adalah pembuka, namun yang lebih tepat diartikan sebagai sang penakluk. Dia menempuh kebijakan yang diwariskan ayah dan kakeknya dalam hal ekspansi Islam. Setelah menjadi sultan, dia sangat menonjol dalam hal restrukturisasi administrasi dan manajemen negara di berbagai segi. Dia begitu konsen dengan masalah keuangan negara. Oleh sebab itulah dia menetapkan pendapatan negara dan bagaimana cara pembelanjaannya secara efektif dan efisien, sehingga bisa mencegah terjadi pemborosan dan pembobolan uang negara. Dia juga berkonsentrasi untuk meningkatkan kepiawaian pasukannya, serta restrukturisasi tentara dengan cara melakukan pengabsenan khusus pada pasukan. Dia juga memberikan tambahan gaji pada mereka dan melengkapi dengan persenjataan yang terbaik di zamannya. Selain itu, dia melakukan reshuffle para pejabat penyelenggara pemerintahan di beberapa wilayah. Sebagian di antara mereka ada yang tetap dikokohkan pada posisinya, dan sebagian yang lain yang nampak tidak serius menangani pemerintahan segera diturunkan. Dia telah melakukan peningkatan bidang administrasi di dalam pemerintahan Utsmani dengan memberi banyak pengalaman manajemen negara dan militer yang baik, yang telah banyak membantu menjadikan negara berada dalam keadaan stabil dan maju. Tak kala dirasa konsolidasi internal tercapai, Muhammad Al-Fatih mulai melirik wilayah-wilayah yang berada di wilayah kekuasaan Kristen dengan tujuan untuk melakukan ekspansi kekuasaannya dan menyebarkan Islam di sana. Banyak faktor yang membuat keinginannya ini terrealisasi dengan baik. Di antaranya adalah lemahnya kekaisaran Bizantium akibat adanya konflik dengan negara-negara Eropa yang lain. Demikian pula akibat adanya konflik internal yang merambah hampir seluruh wilayah yang ada di Eropa. Sultan Muhammad tidak hanya mencukupkan diri dengan dua kelemahan tersebut, namun dia berpikir dan berusaha serius agar berhasil meraih kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel, pusat pemerintahan Kekaisaran Bizantium, dan merupakan pusat strategi paling penting yang dijadikan tempat bergerak pihak Kristen untuk melakukan serangan terhadap dunia Islam dalam rentang waktu beberapa tahun lamanya. Kota ini menjadi
kota ini menjadi kebanggaan Kekaisaran Bizantium secara khusus dan orang-orang Kristen secara umum. Kini dia berusaha untuk menjadikan pusat kekuasaan Bizantium tersebut sebagai ibu kota pemerintahan Islam. Selain itu, ia berusaha merealisasikan apa yang sebelumnya belum tercapai para pendahulunya dan para jenderal pasukan Islam. Konstantinopel dianggap sebagai salah satu kota penting di dunia. Kota ini dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Konstantinopel memiliki posisi yang sangat penting di mata dunia, hingga dikatakan andai kata dunia ini berbentuk satu kerajaan, maka Konstantinopel akan menjadi kota yang paling cocok untuk menjadi ibu kotanya. Sejak didirikannya, pemerintahan Bizantium telah menjadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Dia merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia kala itu. Ketika kaum muslimin berjihad melawan Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel memiliki aspek strategis khusus dalam pertarungan saat itu. Oleh sebab itulah, Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam beberapa kali sabdanya bahwa kota itu bisa ditaklukkan. Di antaranya pada saat terjadi perang Khandaq, makanya para khalifah kaum muslimin berlomba-lomba untuk menaklukkannya dalam rentang waktu yang panjang, dengan harapan mereka mampu merealisasikan apa yang disabdakan Rasulullah tersebut saat bersabda, Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, maka orang yang memerintah di sana sebaik-baiknya penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Oleh sebab itulah, kekuatan Islam akan selalu merambah ke sana. Sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 44 Hijriah, namun serangan itu belum berhasil. Serangan itu dilakukan berkali-kali, silih berganti, namun semuanya mengalami kegagalan. Serangan yang paling besar dilakukan di masa dinasti Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tahun 98 Hijriah. Usaha-usaha untuk menaklukkan Konstantinopel terus berlanjut, di mana di masa awal Khilafah Abbasiyah berlangsung jihad yang demikian intensif untuk melawan pemerintahan Bizantium. Namun demikian, usaha ini belum sampai ke Konstantinopel, walaupun serangan itu menimbulkan gejolak di dalam negeri Bizantium, khususnya serangan yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada tahun 190 Hijriah. Setelah itu beberapa pemerintahan kecil Islam di Asia Kecil. Yang terpenting adalah pemerintahan Saljuk yang kekuasaannya mencapai Asia Kecil telah melakukan hal yang sama, sebagaimana pemimpinnya telah berhasil mengalahkan Kaisar Romanos dalam peperangan di Manzikar pada tahun 464 Hijriah atau 1070 Masehi. Dia berhasil ditawan dan dipenjarakan. Baru setelah beberapa lama ia dilepaskan setelah berjanji akan membayar upeti tahunan untuk pemerintahan Saljuk. Ini menunjukkan adanya ketundukan sebagian besar Kekaisaran Bizantium pada pemerintahan Islam Saljuk. Setelah pemerintahan Saljuk yang besar melemah, muncullah beberapa negara Saljuk, di antaranya pemerintahan Saljuk Romawi yang berada di Asia Kecil yang mampu meluaskan wilayahnya hingga ke pantai Ija di sebelah barat, serta mampu melemahkan Kekaisaran Romawi. Di awal abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi, pemerintahan Utsmani menggantikan pemerintahan Saljuk Romawi. Berbagai upaya penaklukan Konstantinopel dilakukan pasukan Islam. Permulaannya dilakukan oleh Sultan Bayazid yang dengan kekuatan pasukannya mampu mengepung Konstantinopel tahun 796 Hijriah atau tahun 1393 Masehi. Sultan saat itu melakukan perjanjian dengan Kaisar dan menuntut dia untuk menyerahkan kota itu dengan cara damai.
Namun, Kaisar mengulur-ulur waktu dan berusaha untuk meminta bantuan pada negara-negara Eropa untuk menghadang serangan tentara Islam ke Konstantinopel. Pada saat bersamaan, tentara Mongolia di bawah pimpinan Timurleng menyerbu wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pasukan Timurleng melakukan pengrusakan. Peristiwa ini memaksa Sultan Bayazid menarik kekuatannya dan menarik pengepungan Konstantinopel untuk kemudian menghadapi pasukan Mongolia. Dia memimpin sendiri sisa-sisa pasukannya dalam menghadapi serangan tentara Mongol. Berkecamuklah pertempuran Ankara yang sangat makmur, di mana Bayazid ditawan dan dia meninggal saat berstatus sebagai tawanan tahun 1402 Masehi. Akibatnya terjadilah pemerintahan Utsmani untuk sementara dan terhenti pula pemikiran untuk melakukan kota Konstantinopel dalam jangka waktu cukup lama. Tak kala negara Utsmani kembali stabil, semangat jihad kembali berkobar, di mana pada masa pemerintahan Murad II yang berkuasa pada tahun 824 hingga 863, beberapa kali usaha penaklukan kota Konstantinopel dilakukan. Bahkan di masa pemerintahannya, tentara Islam beberapa kali mampu mengepung kota ini. Pada saat itu, Kaisar Bizantium berusaha menimbulkan api fitnah di tengah-tengah barisan kaum muslimin dengan memberi bantuan pada orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap sultan. Dengan cara ini, Kaisar Romawi mampu memecah konsentrasi pasukan Murad II, sehingga tentara Utsmani tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi cita-cita Murad II, kecuali di masa anaknya yang bernama Muhammad Al-Fatih nantinya. Sejak masa ayahnya, pemerintah Muhammad Al-Fatih telah terlibat dalam urusan kesultanan, di mana dia banyak terlibat dalam setiap bentrokan dengan pemerintahan Bizantium dalam kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana ia juga mengetahui bagaimana para pendahulunya tetap berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Bahkan dia sadar sepenuhnya usaha yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masa pemerintahan Islam yang beragam. Dengan demikian, sejak berkuasa pada tahun 855 Hijriah atau 1405 Masehi, dia langsung mengarahkan pandangannya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Didikan alim ulama yang diterima telah banyak menyumbangkan perkembangannya untuk mencintai Islam, memiliki iman yang kokoh dan keislaman yang baik, serta kecintaannya untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itulah, dia tumbuh dan berkembang dengan komitmen yang demikian kuat terhadap syariat Islam, memiliki sifat takwa dan warok, mencintai ilmu dan ulama, serta semangat yang tinggi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Sifat religiusnya yang demikian tinggi merupakan manifestasi dari pendidikan Islam yang baik yang dia terima sejak kecil. Ini semua berkat bimbingan ayahnya serta berkat upaya yang keras dari tokoh-tokoh yang membimbingnya, yang diperkuat dari kebersihan hati guru-gurunya, jauh mereka dari tipu daya muslihat dunia, serta berkat mujahadah yang tinggi yang akhirnya melahirkan sosok Muhammad ini. Sejak kanak-kanak, Muhammad Al-Fatih banyak terpengaruh ulama-ulama Rabbani, khususnya seorang alim Rabbani Ahmad bin Ismail Al-Qurani, sosok ulama yang memiliki keutamaan yang sempurna. Dia adalah pengajarnya di masa pemerintahan Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu, Muhammad II Al-Fatih menjadi penguasa di wilayah Magnesia. Ayahnya telah mengirimkan sejumlah pengajar, namun dia tidak menaati perintah-perintahnya, bahkan tidak membaca apapun, hingga tidak mampu menghatamkan Al-Quran. Melihat demikian, Sultan Murad II
mengorek informasi siapa di antara guru yang memiliki karisma dan sikap tegas. Para pembantu menyebut nama Al-Qurani, maka Sultan mengangkatnya menjadi pengajar anaknya dan memberinya tongkat yang bisa dipergunakan jika anaknya tidak menuruti perintahnya. Menerima mandat demikian, Al-Qurani pergi menemuinya dengan memegang tongkat di tangannya. Dia berkata, "Ayahmu menyuruhku datang menemuimu untuk mengajarimu. Jika kamu tidak menurut apa yang aku katakan, maka kamu akan mendapat pukulan." Mendengar itu, Muhammad Khan Al-Fatih tertawa, dan Al-Qurani pun memukulnya di majelis tersebut dengan pukulan yang sangat keras, hingga membuat Sultan Muhammad takut dan jerah. Akibatnya, dalam jangka yang sangat pendek, dia mampu menghatamkan Al-Quran. Pendidikan tarbiyah Islam yang lunak ini dan para guru yang mulia, khususnya orang alim tadi, adalah sosok yang akan selalu memberikan koreksi pada Sultan jika didapatkan hal-hal yang melanggar syariah yang dilakukan Sultan. Al-Qurani tidak pernah merundukkan kepalanya kepada Sultan. Saat memanggil Sultan, dia akan memanggil dengan nama aslinya dan tidak pernah mencium tangannya. Bahkan Sultanlah yang mencium tangannya. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika dari tangan mereka lahir orang-orang besar seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari tangannya lahir orang-orang mukmin dan muslimin yang komitmen dengan syariat dan selalu konsekuen untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan dia akan selalu membela syariat dan selalu berusaha untuk menerapkannya. Pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk rakyatnya. Muhammad Al-Fatih menjadi sosok yang selalu meminta doa para ulama yang soleh dan penuh amal. Perannya yang dimainkan Said Samsudin dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih selalu ditanamkan sejak kecilnya pada dua hal. Yang pertama, meningkatkan gerakan jihad Ismani. Yang kedua, dia selalu mengisyaratkan pada sejak kecil bahwa yang dimaksud dalam hadis dengan pemimpin yang akan membuka kota Konstantinopel adalah dirinya sendiri. Sabda Rasulullah tersebut adalah Konstantinopel akan takluk di tangan seorang laki-laki, maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baiknya penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Oleh sebab itulah Muhammad Al-Fatih sangat merindukan agar dirinya menjadi orang yang mampu merealisasikan sabda Rasulullah di atas. Sultan Muhammad berusaha dengan berbagai cara dan strategi untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Di antaranya dengan memperkuat kekuatan militer Utsmani dari segi personel hingga jumlahnya mencapai 250.000 mujahid. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah tentara di negara lain saat itu. Dia juga memperhatikan pelatihan pasukannya dengan berbagai seni tempur dan ketangkasan, menggunakan senjata yang bisa membuat mereka ahli dan cakap dalam operasi jihad yang ditunggu-tunggu. Sebagaimana ia juga memperhatikan sisi maknawi dan menanamkan semangat jihad di dalam diri pasukannya. Ia juga selalu mengingatkan mereka akan pujian Rasulullah pada pasukan yang mampu membuka kota Konstantinopel. Ini memberikan dorongan moral yang sangat kuat dan tiada tara di kalangan pasukannya. Ditambah kehadiran banyak ulama di tengah-tengah pasukan kaum muslimin yang banyak memberi dampak demikian besar dalam menguatkan tekad pasukan dan menguatkan semangat jihad sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat moral diperkuat dengan infrastruktur angkatan perang yang mutakhir dan strategi canggih, di mana Sultan Muhammad membangun benteng Romali Hisar di wilayah selatan Eropa di Selat Bosporus pada sebuah titik yang paling strategis yang berhadapan dengan benteng yang pernah dibangun di masa pemerintahan Bayezid di daratan Asia. Kaisar Romawi berusaha membujuk Sultan Muhammad Al-Fatih untuk tidak membangun benteng dengan ganti uang yang akan dibayarkan pada Sultan. Namun, Sultan Muhammad tidak bergeming dari rencana awalnya.
sebab dia tahu pembangunan ini memiliki arti yang demikian strategis. Hingga akhirnya rampunglah satu benteng yang demikian tinggi dan sangat aman. Tingginya sekitar 82 meter, maka jadilah dua benteng itu berhadapan yang dipisahkan hanya 660 meter yang mampu mengendalikan penyebaran armada laut dari arah timur Bosporus ke arah sebelah barat. Sedangkan nyala api meriam akan mampu mencegah semua armada laut sampai ke kota Konstantinopel dari wilayah-wilayah yang berada di sebelah timurnya, seperti kerajaan Trabzon dan wilayah-wilayah lain yang memungkinkan untuk memberikan bantuan saat dibutuhkan. Sultan menaruh perhatian khusus untuk mengumpulkan senjata yang dibutuhkan dalam rangka menaklukkan kota Konstantinopel. Salah satu yang terpenting adalah meriam. Dia telah mengundang seorang insinyur ahli meriam yang bernama Urban. Kedatangannya disambut dengan hangat dan dia memberi semua fasilitas yang dibutuhkan, baik kebutuhan materi maupun pekerja. Insinyur ini mampu merakit sebuah meriam yang sangat besar. Di antara meriam yang sangat penting adalah meriam Sultan yang sangat terkenal. Disebutkan bahwa meriam ini memiliki bobot hingga ratusan ton dan membutuhkan ratusan lembu untuk menariknya. Sultan sendiri melakukan pengawasan langsung pembuatan meriam ini, serta dia sendiri yang melihat uji cobanya. Selain itu, dalam mempersiapkan penaklukan kota Konstantinopel, Sultan juga memperhatikan penuh pada penguasaan armada laut Utsmani yang ditandai dengan diperbanyaknya beragam kapal yang dipergunakan untuk membuka kota itu. Sebab kota Konstantinopel adalah sebuah kota laut yang tidak mungkin bisa dikepung kecuali dengan menggunakan laut. Yang melaksanakan tugas ini disebutkan bahwa kapal sang sultan mempersiapkan berjumlah sekitar 400 kapal. Sebelum melakukan serangan ke kota Konstantinopel, Sultan melakukan perjanjian dengan beberapa negara rival dengan tujuan agar dia bisa berkonsentrasi untuk menghadapi satu musuh. Maka dijalinlah perjanjian dengan negara Galata yang berbatasan dengan kota Konstantinopel dari arah timur yang dipisahkan dengan Selat Tanduk Mas. Sebagaimana ia juga menjalin perjanjian dengan negara Majdi dan Persia, dua negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara Eropa. Namun negara-negara ini ternyata tidak memperdulikan perjanjian. Tak kala serangan Sultan Utsmani mulai beroperasi di kota Konstantinopel, pasukan negara-negara tersebut ternyata datang ke kota Konstantinopel, ikut membantu mempertahankan Konstantinopel, sebuah bantuan yang mereka lakukan untuk saudara-saudara seiman dalam Kristen. Mereka merupakan perjanjian yang telah disepakati. Saat gencar-gencarnya Sultan Muhammad mempersiapkan diri melakukan penaklukan, Kaisar Bizantium dengan mati-matian berusaha untuk mengalihkan perhatian Sultan dari target yang dia inginkan dengan cara memberikan harta dan hadiah yang bermacam-macam. Selain itu, dia juga berusaha menyogok para penasehatnya agar mempengaruhi keputusannya. Namun Sultan tidak bergeming dari keputusannya dan dia sepenuh hati dan bertekad untuk melaksanakan rencana besarnya. Dan semua yang Kaisar lakukan sama sekali tidak berhasil mematahkan semua keinginannya. Tak kala Kaisar melihat keinginan dan tekad Sultan yang demikian kuat untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuannya, maka dia segera meminta bantuan dari berbagai negara dan kota-kota Eropa, khususnya dari Paus, pemimpin tertinggi Kristen Katolik. Padahal pada saat itu gereja-gereja di Kekaisaran Bizantium dan secara khusus gereja Konstantinopel mengikuti aliran Kristen Ortodoks, di mana antara keduanya terjadi permusuhan yang demikian sengit. Kaisar terpaksa bermanis muka terhadap Paus agar dia bisa mendekatinya. Dia pura-pura menyatakan siap untuk menyatukan antara gereja Ortodoks yang berada di timur agar tunduk di bawah kekuasaan Paus. Padahal kalangan Ortodoks tidak menginginkan hal ini terjadi.
Atas dasar permintaan ini, maka Paus segera mengirimkan utusannya ke kota Konstantinopel dan dia berkhutbah di gereja Hagia Sophia. Lalu dia berdoa untuk Paus dan mendeklarasikan penyatuan dua mazhab itu. Hal itu menimbulkan kemarahan orang-orang Kristen Ortodok di kota Konstantinopel. Mereka bahkan melakukan gerakan kontra terhadap apa yang dilakukan orang Katolik. Hingga di antara orang-orang Katolik Ortodok berkata, lebih baik bagi saya menyaksikan sorban orang Turki di wilayah Bizantium daripada menyaksikan topi orang-orang Latin. Kota Konstantinopel dikelilingi lautan dari 3 sisi sekaligus, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Tanduk Emas, yang dijaga dengan menggunakan rantai yang demikian besar, hingga sangat tidak memungkinkan untuk memasukkan kapal di dalamnya. Di samping itu, dari daratan juga dijaga dengan pagar-pagar yang sangat kokoh yang terbentang dari Laut Marmara hingga Tanduk Emas yang hanya dikelilingi Sungai Likus. Di antara dua pagar terdapat ruang kosong berkisar sekitar 60 kaki, sedangkan bagian dalamnya ada sekitar 40 kaki dan memiliki satu menara dengan ketinggian 60 kaki. Sedangkan pagar bagian luarnya memiliki ketinggian sekitar 25 kaki, selain tower-tower pemantau yang terpancar dan dipenuhi tentara-tentara pengawas. Dari segi militer, kota ini dianggap sebagai kota yang paling aman dan terlindungi karena di dalamnya ada pagar-pagar pengaman benteng yang kuat dan perlindungannya secara alami. Dengan demikian, maka sangat sulit untuk bisa diserang. Puluhan kali usaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel dilakukan, 11 di antaranya dilakukan pasukan Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan serangan ke kota Konstantinopel ini dengan seksama dan selalu mencari tahu tentang kondisi yang sebenarnya. Dia mempersiapkan peta yang seharusnya untuk mengepung kota ini. Dia bahkan melakukan pengintaian sendiri, menyaksikan sendiri kekokohan kota Konstantinopel dan pagar-pagarnya. Sultan pun terus merintis jalan membuka antara Adrianopel dan kota Konstantinopel untuk memudahkan pengiriman meriam ke Konstantinopel. Meriam-meriam besar yang dibikinnya bergerak dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam jangka waktu 2 bulan dengan penjagaan ketat pasukan Utsmani. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Sultan sampai di dekat kota Konstantinopel pada hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal 857 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 April 1453 Masehi. Maka berkumpullah pasukan Utsmani yang berjumlah sekitar 250.000 pasukan. Sultan Muhammad berpidato di hadapan mereka dengan berapi-api dan penuh semangat yang memicu pasukan untuk berjihad dan meminta kemenangan pada Allah atau mati syahid. Dalam khutbahnya, Sultan menjelaskan arti pengorbanan dan keikhlasan dalam berperang. Tak kala berhadapan dengan musuh, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan berjihad, sebagaimana dia menyebutkan hadis-hadis Rasulullah yang mengabarkan tentang penaklukan kota Konstantinopel dan keutamaan tentara-tentara yang membukanya serta keutamaan pimpinan pasukannya. Dia sebutkan bahwa dengan dibukanya kota Konstantinopel berarti akan memuliakan nama Islam dan kaum muslimin. Pasukan Islam saat itu melakukan gempuran dengan membaca tahlil la ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar serta berdoa penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama berbaur di tengah pasukan dan tentara Islam berjihad bersama-sama yang berhasil mengangkat semangat dan mental pasukan sehingga setiap pasukan menunggu pertempuran itu dengan penuh kesabaran demi menjalankan kewajiban mereka. Pada hari berikutnya, Sultan mendistribusikan pasukan daratnya di depan pagar luar kota Konstantinopel. Pasukan tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama yang bisa mengepung kota itu dari semua jurusan. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih juga membentuk pasukan cadangan di belakang pasukan khusus itu. Dia menempatkan meriam-meriam di depan pagar-pagar
dan yang paling utama adalah meriam sultan yang ditempatkan di depan pintu Tipkabi. Di samping itu, sultan juga menempatkan satu pasukan pengintai di berbagai tempat yang tinggi dan dekat dengan kota Konstantinopel untuk mengawasi keadaan. Pada saat yang sama, kapal-kapal pasukan Utsmani menyebar di perairan-perairan yang mengitari kota Konstantinopel. Namun, kapal-kapal itu tidak bisa sampai ke Tanduk Emas karena adanya rantai-rantai besar penghalang yang menghambat masuknya kapal dan akan menghancurkan semua kapal yang berusaha untuk mendekati. Armada Laut Utsmani mampu menguasai kepulauan Pangeran di Laut Marmara. Pasukan Bizantium berusaha mati-matian untuk mempertahankan Konstantinopel. Mereka menebar pasukannya di pagar-pagar pembatas dengan pengawalan yang ketat. Namun, pasukan Utsmani melakukan penyerbuan untuk segera merebut kota itu. Sejak hari pertama, pengepungan pertempuran langsung berkecamuk sengit antara pasukan Islam dan tentara Bizantium, dan pintu Sahid segera terbuka. Pasukan Islam mengalami kemenangan yang gemilang, khususnya yang berada dekat ibu kota. Peluru-peluru meriam tentara Islam diluncurkan dari berbagai arah. Suara menggelegar dari peluru-peluru tersebut menimbulkan rasa takut yang mencekam dalam dada pasukan Bizantium. Peluru-peluru meriam tersebut berhasil menghancurkan pagar-pagar kota, namun pasukan Bizantium mampu segera membangun kembali pagar-pagar itu. Bantuan Kristen dari Eropa tidak pernah berhenti. Dari Genoa datang 5 kapal perang yang dipimpin komandannya bernama Justinian dengan disertai 700 pasukan sukarela dari negara-negara. Kapal-kapal mereka sampai ke kota Konstantinopel setelah terjadi kontak senjata dengan pasukan Islam yang mengepung kota itu. Kedatangan pasukan kedua tersebut telah mengangkat semangat pasukan Bizantium. Justinian sendiri setelah itu diangkat sebagai panglima pasukan yang mempertahankan kota Konstantinopel. Pasukan Laut Utsmani berusaha melampaui rantai-rantai besar yang dipasang pasukan Bizantium yang merupakan sarana utama mereka untuk melindungi kota dari serangan luar. Pasukan Islam melepaskan busur-busur panahnya pada kapal-kapal Eropa dan Bizantium. Namun, awalnya mereka gagal untuk merealisasikan keinginan mereka, sehingga hal ini semakin menambah semangat tempur pasukan musuh yang sedang menjaga kota. Sedangkan pendeta-pendeta dan pemuka Kristen tidak tinggal diam, mereka berkeliling di tengah jalan-jalan kota dan benteng-benteng memberi semangat pada orang Kristen untuk kokoh dan sabar. Selain itu, mereka membangkitkan semangat keagamaan penduduk untuk mendatangi gereja dan untuk senantiasa berdoa pada saat Yesus Kristus dan Bunda Maryam agar menyelamatkan kota mereka. Sedangkan Kaisar Konstantin sendiri datang ke gereja Hagia Sophia untuk berdoa. Pasukan Utsmani dengan semangat tempur yang tinggi terus menggempur kota Konstantinopel yang dipimpin langsung Sultan Muhammad Al-Fatih. Sedang pada saat yang sama, pasukan Bizantium melakukan perlawanan yang gagah berani. Kaisar Bizantium berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kota dan rakyatnya dari serangan musuh dengan berbagai cara. Maka dia pun segera mengajukan bermacam-macam tawaran kepada Sultan agar mau menarik pasukannya dan sebagai penggantinya akan menyetorkan uang dan akan menyatakan ketaatannya pada tawaran-tawaran lainnya. Namun, Muhammad Al-Fatih alih-alih menerima tawaran itu, malah dia dengan tegas meminta agar Kaisar menyerahkan kota Konstantinopel. Jika dilakukan, maka Sultan akan memberi jaminan bahwa tidak akan ada seorang penduduk pun dan satu gereja pun yang akan diganggu. Kandungan isi surat yang dia layangkan padanya adalah sebagai berikut. Hendaknya Kaisar kalian menyerahkan kota Konstantinopel kepada saya, dan saya bersumpah bahwa tentara saya tidak akan melakukan tindakan jahat apapun pada kalian atas jiwa dan harta kalian. Barang siapa yang ingin tetap tinggal di kota ini, maka tetaplah dia tinggal dengan damai dan aman. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, maka tinggallah dengan aman dan damai pula. Pengepungan terasa kurang karena
Selat Tanduk Emas masih berada di tangan pasukan Bizantium. Namun demikian, pasukan Islam terus melakukan serangan tanpa henti, di mana pasukan Inkisaria memperlihatkan keberanian yang sangat mengagumkan. Mereka maju menerjang kematian tanpa takut akibat yang akan mereka terima dari gempuran meriam. Pada tanggal 18 April, meriam-meriam pasukan Utsmani mampu membuka pagar Bizantium di lembah Likus di bagian barat pagar kota. Maka bergeraklah pasukan Utsmani dengan gagah berani untuk membuka kota melalui celah tanpa batas ini, sebagaimana mereka juga berusaha menembus pagar pembatas lain dengan menaiki tangga. Namun, pasukan yang menjaga kota yang dipimpin oleh Justinian dengan mati-matian mempertahankan tapal batas dan pagar pembatas ini. Maka, semakin berkecamuklah perang antara dua pasukan ini. Tapal batas itu sangat sempit, walaupun tempat sangat sempit dan gencarnya perlawanan musuh serta suasana yang demikian gelap dan pekat, Sultan Muhammad Al-Fatih mengeluarkan perintah pada pasukan penyerbu untuk menarik diri setelah mereka mampu membuat hati musuh sangat kecut dan dilanda takut, dan mereka diperintahkan untuk mencari kesempatan yang lain untuk kembali menyerang. Pada hari yang sama, sebagian armada laut Utsmani berusaha untuk menembus Tanduk Emas dengan cara menghancurkan rantai-rantai yang menghalangnya. Namun, kembali kapal-kapal aliansi Bizantium dan Eropa ditambah dengan pasukan yang bermarkas di belakang rantai besar itu yang berada di pintu teluk mampu menahan kapal-kapal Islam dan menghancurkan beberapa di antaranya. Dengan terpaksa, pasukan Islam kembali menarik diri setelah gagal untuk merealisasikan tujuannya. 2 hari setelah pertempuran ini, terjadi pertempuran selanjutnya antara armada laut Utsmani dan sebagian kapal Eropa yang berusaha mendarat di Teluk. Armada Islam berusaha sekuat tenaga mencegah kapal-kapal tersebut memasuki wilayah Teluk. Sultan Muhammad sendiri langsung mengawasi jalannya pertempuran dari pantai. Dia menulis surat kepada pimpinan armada. Hanya ada 2 pilihan untukmu, menguasai kapal-kapal itu atau menenggelamkannya. Jika tidak, maka janganlah kamu kembali pada kami dalam keadaan hidup. Namun, kapal-kapal Eropa berhasil sampai ke tujuan dan kapal-kapal Utsmani tidak mampu menghadangnya, walaupun mereka dengan sekuat tenaga berusaha mencegahnya. Oleh sebab itu, Sultan marah dan segera mencopot Panglima Armada Pasukan Laut. Saat Balta Olgumi pasukan kembali ke pusat komando, dia dipanggil menghadap Sultan dan mendapat kemarahan besar. Dia pun dituduh sebagai sosok pengecut. Balta sangat terpukul dengan tuduhan itu dan berkata, "Sesungguhnya saya telah berhadapan dengan kematian dengan jiwa yang kokoh, namun saya akan merasa sakit hati jika saya mati, dan saya bertempur dengan segala kemampuan yang kami miliki, dengan segala kekuatan dan tipu muslihat." Kemudian dia mengangkat sorbannya yang menutupi matanya yang terluka. Maka tahulah Sultan tentang kondisi sebenarnya dari komandan. Ia membiarkannya berlalu dan hanya mencukupkannya dengan pencopotan dari kedudukannya. Sebagai gantinya diangkatlah Hamzah Pasha. Buku-buku sejarah menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih mengawasi kelangsungan pertempuran dengan menunggangi kuda. Dia masuk ke laut bersama kudanya hingga air laut sebatas dada kuda. Sedangkan kedua pasukan laut yang bertempur hanya berjarak sekitar 1 lemparan batu. Saat itu dia berteriak pada Balta Olgumi, wahai kapten," dan dia mengibas-ibaskan tangannya. Maka pasukan Utsmani meningkatkan serangannya dan sama sekali tidak terpengaruh dengan serangan bertubi-tubi, juga tidak semakin lemah. Kekalahan armada laut memberikan peran besar bagi para penasihat Sultan, utamanya Perdana Menteri yang bernama Khalil Pasha, yang selalu berusaha mempengaruhi Sultan agar mengubah keputusannya untuk menguasai Konstantinopel, dan agar dia siap untuk damai dengan penduduknya
tanpa harus menguasai mereka. Dengan kondisi demikian, sudah saatnya untuk meninggalkan pengapungan ini. Namun Sultan tetap bertekad untuk menaklukkan Konstantinopel dan melancarkan serangan dari semua arah. Pada saat bersamaan, dia berpikir serius bagaimana kapal-kapal Islam itu bisa masuk ke Tanduk Emas, sebab dia melihat pagar-pagar pembatas yang ada di sana tidak terlalu kokoh. Dengan demikian, maka pasukan Bizantium terpaksa harus menarik diri dari tempat pertahanan di sisi barat. Dengan terpecahnya pasukan akan berpeluang yang lebih besar untuk menyerang pagar pembatas setelah berkurangnya pasukan yang melindunginya. Sultan nampak memiliki pemikiran yang demikian cermelang, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal dari pangkalan di Baghdatashi ke Tanduk Emas. Ini dilakukan dengan menariknya melalui darat antara dua pelabuhan dalam usaha menjauhkannya dari Galata karena khawatir kapal-kapalnya akan mendapat serangan dari arah selatan. Jarak antara dua pelabuhan tersebut sekitar 3 mil. Tanahnya bukanlah tanah yang datar. Tanahnya berupa tanah rendah dan perbukitan yang belum dijamah. Untuk itu Sultan Muhammad Al-Fatih segera mengumpulkan komandan-komandan perang dan mengemukakan pendapatnya. Dia mengutarakan secara pasti medan perang mendatang. Ide itu ternyata mendapat sambutan yang demikian hangat dan semangat dari semua yang hadir, menyatakan kekagumannya. Mulailah Sultan Muhammad Al-Fatih merealisasikan rencananya. Dia memerintahkan agar tanah tadi itu segera didatarkan. Dalam jangka waktu yang tidak lama, tanah itu telah rata, kemudian didatangkan kayu-kayu yang dilapisi minyak dan lemak. Setelah itu, diletakkan di atas tanah yang akan dilalui perahu, sehingga memudahkan penarikan perahu. Hal paling sulit dari proyek ini adalah memindahkan perahu-perahu itu dari bebukitan yang tinggi. Untungnya, perahu-perahu Utsmani umumnya berukuran kecil dan ringan. Ditariknya perahu-perahu tersebut dari Bosporus ke daratan dengan menggunakan kayu-kayu yang telah diberi minyak. Jarak penarikannya sekitar 3 mil, hingga akhirnya perahu-perahu itu sampai di titik yang aman dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Malam itu, tentara Utsmani mampu menarik lebih dari 70 perahu dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Dilakukan di tengah-tengah kelengahan musuh dengan cara yang tidak lazim. Upaya tersebut diawasi Sultan secara langsung dari jarak yang aman dan tidak bisa dijangkau musuh. Pekerjaan demikian itu merupakan kerja berat dan besar, bahkan dianggap sebagai mukjizat yang tampak dari sebuah kecepatan berpikir dan kecepatan aksi yang menunjukkan kecerdasan otak Utsmani dan kemahiran mereka serta keinginan mereka yang demikian kuat. Tak kala orang Bizantium mengetahuinya, mereka sangat kaget. Tak seorang pun yang percaya atas apa yang telah terjadi. Namun, realita yang ada di hadapannya membuat mereka harus mengakui strategi yang sangat jitu tadi. Pemandangan kapal dengan bendera-bendera yang terpasang tinggi berjalan di tengah ladang sebagaimana gelombang sedang memecah laut. Pemandangan ini demikian mengejutkan dan sangat mengagumkan. Ini semua kembali pada karunia Allah dan pada semangat yang kuat dari Sultan serta kecerdasan yang demikian luar biasa. Di samping itu, tentunya kembali pada kecakapan para insinyur-insinyur Utsmani dan cukupnya tenaga yang melakukan rencana besar dan berat dilakukan dengan penuh semangat. Semua itu selesai hanya dalam jangka waktu semalam. Pada subuh, pada tanggal 22 April, penduduk kota yang lelap itu terbangun oleh suara takbir tentara Utsmani dan genderang mereka yang bertalu-talu dan nasib-nasib imani yang menggema di Tanduk Emas. Mereka dikejutkan oleh datangnya perahu-perahu Utsmani yang telah menguasai perairan itu. Kini tidak ada lagi air penghalang antara pasukan Bizantium yang mempertahankan Konstantinopel dengan tentara-tentara Utsmani. Salah seorang ahli sejarah tentang Bizantium menyatakan kekagumannya, "Kami tidak pernah melihat
dan tidak pernah mendengar sebelumnya sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang. Sungguh perbuatan ini jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Iskandar Agung. Keputusasaan melanda penduduk Konstantinopel dan menyebarlah isu dan prediksi di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan Konstantinopel akan jatuh tak kala dia melihat kapal-kapal menyeberangi daratan yang kering. Kehadiran kapal-kapal Utsmani di Tanduk Emas telah berperan besar dalam melemahkan semangat pasukan Bizantium yang mempertahankan Konstantinopel, sehingga mereka terpaksa menarik sejumlah besar kekuatan dari perbatasan lain untuk mempertahankan pagar-pagar pembatas yang ada di Tanduk Emas. Mengingat pagar pembatas ini merupakan wilayah yang paling lemah, yang sebelumnya dilindungi air sehingga mampu melindungi pagar-pagar pembatas yang lain. Tentara Bizantium telah berusaha beberapa kali untuk menghancurkan armada laut Utsmani di Tanduk Emas ini. Hanya saja semua usaha mereka yang mati-matian itu telah ditunggu pasukan Utsmani dan mereka mampu menggagalkan rencana musuh-musuhnya. Tentara Utsmani dengan gencar terus menyerang titik-titik pertahanan kota dan pagar-pagarnya dengan meriam, dan mereka berusaha untuk memanjat pagar-pagar itu. Dan pada saatnya sama, tentara-tentara yang mempertahankan kota sibuk memperbaiki pagar yang rusak dan membalas usaha intensif pemanjatan pagar, sementara pengepungan terus berlangsung. Inilah yang membuat mereka semakin berada dalam kesulitan, kecapean, dan tidak tenang, serta membuat mereka berada dalam kesibukan siang dan malam sekaligus dilanda putus asa. Pada saat yang sama, pasukan Utsmani telah menempatkan meriam-meriam khusus di dataran tinggi yang bersebelahan dengan Bosporus dan Tanduk Emas. Ini dimaksudkan untuk menghantam kapal-kapal Bizantium dan kapal-kapal yang membantunya di Tanduk Emas, Bosporus dan perairan laut yang bersebelahan, sehingga akan menjadi penghambat gerak kapal musuh dan akan mengakibatkan kelumpuhan secara keseluruhan. Kaisar Konstantin mengumpulkan para pembantunya, penasehatnya, dan para pemuka Kristen dalam pertemuan mendadak di dalam kota. Semua yang hadir menasihati Konstantin agar dia sendiri keluar kota dan segera meminta bantuan pada kaum Kristen dan negara-negara Eropa. Semoga saja bala bantuan segera datang dan bisa memaksa Muhammad Al-Fatih meninggalkan penutupan kota mereka. Namun dia menolak saran ini dan bertekad melawan tentara Utsmani untuk terakhir kalinya, dan dia pun tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya hingga nasibnya dan nasib mereka berada dalam kondisi yang sama. Baginya, sikap demikian dianggap sebagai kewajiban kudus. Oleh karena itu, dia memerintahkan pihak yang hadir agar tidak menasehatinya untuk keluar dari Konstantinopel. Dia hanya mencukupkan dengan mengirimkan utusan ke berbagai pelosok Eropa untuk meminta bantuan. Utusan-utusan yang dia kirim pulang dengan kegagalan, sebab mata-mata pasukan Utsmani mampu mendeteksi apa yang sedang berkembang di Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih melipat gandakan serangan pada kapal-kapal batas, dan dia fokuskan serangan sesuai dengan rencana yang dia gariskan untuk melemahkan pasukan Utsmani, melakukan serangan berkali-kali pada pagar pembatas dan selalu berusaha memanjatnya. Semua itu mereka lakukan dengan penuh kesatria dan keberanian. Yang paling menggetarkan tentara Bizantium adalah teriakan yang memecah langit di mana mereka meneriakkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan ini laksana petir yang memekakkan. Sultan Muhammad Al-Fatih mulai menempatkan meriam-meriam besar di dataran-dataran tinggi berada di belakang Galata. Meriam-meriam itu mulai menyemburkan pelurunya dengan intensif ke pelabuhan. Salah satu dari peluru meriam itu tepat mengenai salah satu kapal dagang dan langsung tenggelam. Maka kapal-kapal lain segera dilanda ketakutan dan melarikan diri,
dengan menjadikan pagar-pagar pembatas Galata sebagai pelindung. Seperti itu serangan darat pasukan Utsmani terus berlanjut dalam serangan yang bergelombang dan sangat cepat. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri melakukan serangan dengan menggunakan meriam, baik di darat maupun di laut, siang dan malam, tanpa henti, dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan pasukan yang dikepung dan agar mereka tidak bisa menarik napas ketenangan. Demikian yang terjadi, sehingga semangat bertempur mereka menjadi lemah dan jiwa mereka terasa lemah. Otot-otot mereka menjadi lunglai dan mereka berteriak tanpa ada sebab yang pasti. Maka setiap prajurit melihat pada wajah temannya dilanda dengan perasaan hina yang tak berdaya dan kegagalan. Mereka secara terbuka membicarakan bagaimana caranya menyelamatkan diri dan jiwa mereka. Lantas apa yang akan dilakukan pasukan Utsmani jika mereka berhasil menaklukkan kota mereka? Kaisar Konstantin terpaksa melakukan pertemuan kedua. Dalam pertemuan itu, salah seorang komandan mengusulkan untuk melakukan serangan gencar terhadap pasukan Utsmani dengan membuka perbatasan yang bisa mengantarkan mereka ke dunia luar. Tak kala mereka sedang memperbincangkan usulan ini, tiba-tiba salah seorang prajurit masuk dan menentang pertemuan. Dia memberitahukan bahwa pasukan Utsmani telah melakukan serangan yang sangat sengit ke lembah Likanus. Mendengar demikian, Konstantin segera meninggalkan tempat pertemuan lalu menaiki kudanya. Dia kemudian memanggil pasukan cadangan dan bersama mereka maju ke medan perang. Pertempuran berlangsung hingga akhir malam, hingga akhirnya pasukan Utsmani menarik pasukannya. Sultan Muhammad Al-Fatih mewujudkan musuhnya dari waktu ke waktu dengan seni serangan yang selalu berbeda dari segi perang dan penumpukan, yaitu perang urat saraf. Seni perang yang dia lakukan merupakan inovasi yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pada fase pengepungan berikutnya, tentara Utsmani melakukan terobosan baru dalam usahanya untuk memasuki ibu kota. Mereka menggali terowongan bawah tanah dari tempat yang berbeda hingga ke dalam kota. Penduduk kota mendengar dentuman hebat dari bawah dan terus merambah mendekat menuju kota. Maka Kaisar disertai para komandan perang dan penasihatnya segera mendekati tempat datangnya suara. Tahulah mereka bahwa tentara Utsmani sedang menggali terowongan bawah tanah untuk sampai ke ibu kota. Maka pasukan yang mempertahankan kota segera mengambil keputusan untuk melakukan penggalian terowongan yang sama berhadapan dengan terowongan para penyerang untuk menghadang mereka tanpa diketahui. Tak kala tentara Utsmani sampai ke terowongan yang telah mereka siapkan, tentara Utsmani mengira mereka telah sampai pada sebuah jalan tembus yang akan mengantarkan mereka menuju kota, sehingga mereka demikian gembira. Namun kegembiraan ini tidak berlangsung lama, sebab tentara Utsmani segera dikejutkan oleh kobaran api dan bahan-bahan bakar. Sebagian mereka ada yang mati sesak napas, ada pula yang mati terbakar, dan sisanya yang selamat kembali dari tempat dari mana mereka datang. Namun kegagalan ini tidak menyurutkan tentara Utsmani. Mereka kembali menggali terowongan lain di tempat yang beragam, di wilayah yang memanjang antara Akra Pabu dan pinggiran pantai Tadi Emas. Tempat tersebut sangat cocok untuk pekerjaan seperti ini. Mereka terus melakukannya hingga akhir hari pengepungan. Operasi ini telah menimbulkan ketakutan demikian hebat di kalangan penduduk kota Konstantinopel. Ketakutan yang tidak bisa digambarkan, sehingga mereka mengira bahwa suara langkah kaki mereka pada saat berjalan disangka sebagai suara halus dari penggalingan terowongan yang dilakukan oleh pasukan Utsmani. Bahkan banyak di antara mereka yang membayangkan bahwa bumi akan mereka. Darinya akan keluar tentara Utsmani untuk memenuhi ibu kota. Setiap berjalan, mereka selalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka selalu menuding ke sana kemari dan dipenuhi ketakutan dengan mengatakan, ini dia orang Turki
ini orang Turki. Mereka melarikan diri dari bayangan yang mereka kira mengusir mereka. Yang banyak terjadi adalah masyarakat yang membawa satu rumor yang kemudian mereka anggap sebagai sesuatu yang benar terjadi di depan mata mereka. Demikianlah rasa takut melanda penduduk kota Konstantinopel, sehingga menghilangkan kesadaran mereka, sehingga membuat mereka seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Satu kelompok ada yang lari, sebagian lagi ada yang menatap langit, sebagian yang lain mengetuk-ngetuk bumi, ada pula sebagian yang melihat wajah yang lain dengan pandangan yang berlebihan dan rasa putus asa. Apa yang dilakukan pasukan Utsmani tentulah bukan pekerjaan yang mudah, sebab terowongan yang mereka buat telah banyak menelan korban dari kalangan mereka. Ada yang sakit karena kekurangan oksigen dan ada pula yang terbakar di dalam tanah. Sebagaimana ada pula di antara mereka yang menjadi tawanan Romawi pada saat mereka berusaha untuk menunaikan kewajiban ini. Kemudian kepala mereka dipotong dan dikembalikan ke pos tentara Utsmani. Kembali pasukan Utsmani melakukan perumusan baru dalam bertempur dengan pasukan Romawi, yakni dengan membuat benteng kayu yang demikian besar yang bergerak. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian yang melebihi pagar-pagar pembatas ibu kota. Benteng tersebut dilapisi tameng dari kulit yang dibasahi dengan air, dengan tujuan agar tidak mudah terbakar api. Pada setiap tingkatan benteng disediakan sejumlah pasukan terlatih. Pasukan yang berada di bagian paling atas terdiri atas pemanah yang bertugas memanahkan anak panah pada setiap orang yang melongokkan kepalanya di atas pagar. Ketakutan demikian mencekam di kalangan penjaga kota. Tak kalah gelombang pasukan Utsmani dengan benteng yang bergerak dan semakin mendekat ke pagar pembatas di pintu Romanos. Melihat demikian, Kaisar yang disertai para komandan tempurnya segera bergerak untuk menahan gerak laju benteng dan mengusirnya dari pagar kota. Sementara itu, pasukan Utsmani telah mampu mendekatkan benteng ke pagar kota. Berkecamuklah perang dahsyat antara pasukan Islam dan pasukan Kristen di pagar kota. Bahkan ada di antara pasukan Islam yang berhasil memanjat pagar dengan selamat. Konstantin mengira bahwa kekalahan telah tiba. Namun para pengawal kota berusaha keras untuk menghujani benteng kayu bertingkat itu dengan api, hingga akhirnya sedikit-sedikit benteng kayu terbakar. Kebakaran itu juga menimpa benteng Bizantium yang dekat dengan benteng kayu pasukan Utsmani. Akibatnya, orang-orang yang ada di dalamnya terbakar mati dan parit di tempat itu dipenuhi dengan batu dan debu. Peristiwa ini tidak pula mengendurkan tekad tentara Utsmani untuk menaklukkan kota. Bahkan Muhammad Al-Fatih yang mengawasi langsung peristiwa tersebut berkata, "Kita akan membuat 4 buah benteng semisal itu besok." Pengepungan terus dilakukan dan semakin kuat sehingga menambah ketakutan orang-orang Bizantium yang berada dalam kota. Maka pemimpin kota mengadakan pertemuan pada tanggal 24 Mei di dalam istana kekaisaran yang langsung dihadiri kaisar sendiri. Pada pertemuan itu, ufuk putus asa demikian tampak pada wajah orang yang berkumpul, hingga di antara mereka ada yang mengusulkan pada kaisar agar dia segera melarikan diri sebelum kota itu jatuh ke tangan pasukan Utsmani, sehingga dia bisa berusaha meminta bala bantuan dan pertolongan untuk menyelamatkan dan mengembalikan setelah kejatuhan kotanya. Namun, kaisar kembali menolak usulan tersebut dan tak bergeming untuk tetap tinggal di dalam kota itu serta tetap memimpin rakyatnya. Dia segera keluar untuk memeriksa pagar pembatas dan benteng pertahanan. Rumor jatuhnya kota Konstantinopel menyebar luas di dalam kota dan sekaligus melemahkan semangat pasukan yang mempertahankannya. Salah satu berita yang paling santer beredar adalah tanggal 16 Jumadil Ula yang bertepatan dengan 24 Mei, pada saat penduduk kota Konstantinopel membawa patung Maryam, sang perawan dalam pandangan mereka, dan mereka
dan mereka melakukan keliling kota dengan membawa patung tersebut. Mereka berdoa dan meminta pertolongan pada patung Maryam agar menurunkan pertolongan supaya mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tiba-tiba patung jatuh dari tangan mereka dan hancur. Mereka anggap peristiwa ini sebagai pertanda buruk dan sekaligus pertanda bahaya. Para penduduk kota juga sangat terpengaruh dengan peristiwa ini, dan lebih khusus mereka yang mempertahankan kota. Pada tanggal 26 Mei, terjadilah hujan deras yang dibarengi sambaran petir. Salah satu petir menyambar gereja Hagia Sophia. Kemudian sehingga membuat pendeta Kristen pesimis dan murung. Dia kemudian pergi menemui kaisar dan memberitakan apa yang terjadi, bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan bahwa kota itu akan jatuh, dan dia langsung pingsan. Sedangkan meriam-meriam tentara Utsmani tiada henti-hentinya menggempur pagar-pagar kota dan benteng-benteng pertahanannya. Sebagian besar pagar-pagar kota dan benteng-benteng itu hancur. Sementara itu, parit-parit dipenuhi dengan puing-puing yang tidak bisa lagi dibereskan oleh para penjaga kota. Dengan demikian, kota itu menjadi sangat terbuka untuk diserang kapan saja. Namun, pilihan tempatnya hingga saat itu belum ditentukan. Muhammad Al-Fatih sangat yakin bahwa kota Konstantinopel kini berada di ambang kejatuhannya. Walaupun demikian, dia berusaha memasuki kota itu dengan cara damai. Maka dia menulis surat pada Kaisar Konstantin yang berisi permintaan agar dia menyerahkan kota itu tanpa ada pertumpahan darah. Dia menawarkan jaminan keselamatannya dan keselamatan pengawalnya saat keluar meninggalkan kota. Dan siapa saja dari penduduk kota itu yang menginginkan keamanan, dia menjamin tidak akan terjadi pertumpahan darah di dalam kota, dan mereka tidak akan mendapatkan gangguan apapun. Mereka bisa memilih tinggal di dalam kota ataupun meninggalkan kota. Tak kala surat itu sampai ke tangan Kaisar Konstantin, dia segera mengumpulkan para penasehatnya dan mengutarakan masalah itu. Setelah mendengar isi surat tadi, sebagian besar di antara mereka cenderung untuk menyerah. Namun, sebagian yang lain tetap bertahan untuk mempertahankan kota hingga titik darah penghabisan. Ternyata, Kaisar pun lebih condong untuk memilih pendapat yang ingin mempertahankan kota hingga titik darah penghabisan. Maka dari itu, Kaisar pun menjawab surat Muhammad Al-Fatih sebagai berikut. Sesungguhnya, dia bersyukur kepada Allah jika Sultan cenderung untuk menyerah dan ridho untuk membayar upati. Sedangkan Konstantinopel, maka saya bersumpah untuk mempertahankannya hingga nafas terakhir saya. Maka tidak ada pilihan bagi saya kecuali mempertahankan singgasananya atau saya terkubur di bawah pagar-pagar istana. Tak kala surat Konstantin diterima Sultan berkata, "Baiklah, sebentar lagi saya akan memiliki singgasana di Konstantinopel atau saya terkubur di bawah puing-puing istana." Maka setelah Sultan tidak berhasil membujuk penyerahan kota dengan cara damai, dia segera melakukan serangan yang lebih gencar. Bahkan meriam Sultan meledak karena seringnya dipergunakan, sehingga membuat orang yang mengendalikannya meninggal. Di antara yang meninggal ada Insinyur Orban yang mengawasi penggunaan meriam tadi. Namun demikian, Sultan memerintahkan agar meriam itu segera didinginkan dengan menggunakan minyak zaitun, dan para ahli meriam berhasil melakukannya sehingga lontaran peluru Sultan kembali mampu menerjang kota di samping menerjang pagar-pagar pembatas dan benteng-benteng. Sultan Muhammad Al-Fatih mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya dan para komandannya ditambah dengan para syekh dan ulama. Sultan Muhammad Al-Fatih meminta mereka mengeluarkan pendapatnya dengan terus terang tanpa ragu-ragu. Maka sebagian di antara mereka menasihatinya untuk segera menarik diri. Di antaranya mengusulkan itu adalah Menteri Khalil Pasha. Alasannya agar tidak terjadi pertumpahan darah dan tidak menimbulkan kemarahan Kristen Eropa jika kaum muslimin nantinya menguasai kota, serta alasan-alasan lain sebagai justifikasi penarikan mundur. Maka tak aneh bila Khalil Pasha dicurigai